Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Kembali lagi dengan saya, Ibu Diah Astri Sitaningrum SE, Tutor Mata Pelajaran Sosiologi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan komunitas bidang ekonomi. Apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi komunitas dalam jangka panjang? Ayo kita diskusikan bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian dan absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas bidang ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi konsep pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan manfaat pemberdayaan ekonomi. Dan yang keempat, menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan komunitas bidang ekonomi adalah proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu komunitas. Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya yang tersedia, menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar. Secara umum, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan, mengelola usaha, mengakses modal, teknologi, pasar, dan informasi ekonomi. Menurut konsep pembangunan masyarakat, pemberdayaan ekonomi merupakan upaya menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing dalam menghadapi perubahan ekonomi. Konsep dasar pemberdayaan ekonomi yang pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat. Masyarakat diberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola kegiatan ekonomi. Contohnya, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran digital, pelatihan pengelolaan keuangan, dan pelatihan produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap sumber daya. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap modal usaha, teknologi, informasi pasar, sumber daya alam, dan pendidikan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait program ekonomi yang dijalankan. Yang keempat, mendorong kemandirian. Tujuan akhir pemberdayaan ekonomi adalah terciptanya masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan pihak lain. Tujuan pemberdayaan ekonomi yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, meningkatkan kemandirian ekonomi. Dan yang keenam, mengembangkan potensi lokal. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut sebagai UMKM. UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja. Bentuk pemberdayaannya, pelatihan kewirausahaan, bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, akses pemasaran, dan akses pembiayaan. Manfaatnya meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Yang kedua, pelatihan keterampilan kerja. Pelatihan diberikan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Contohnya, menjahit, tata boga, tata rias, teknologi informasi, kerajinan tangan, dan servis elektronik. Manfaatnya, meningkatkan kompetensi, memperbesar peluang kerja, dan mendorong kewirausahaan. Yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan menjadi salah satu cara penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatannya, pelatihan bisnis, penyusunan rencana usaha, pendampingan usaha baru, dan pengembangan inovasi produk. Tujuannya untuk menciptakan pengusaha baru dan meningkatkan daya saing produk lokal. Yang keempat, pembentukan kelompok usaha bersama atau KUB. Kelompok usaha bersama adalah kumpulan masyarakat yang menjalankan usaha secara kolektif. Keuntungannya, modal lebih kuat, risiko usaha dapat dibagi, pemasaran lebih luas, dan produksi lebih besar. Contohnya, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok usaha makanan. Faktor pendorong pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, dukungan pemerintah. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ketersediaan modal. Yang keempat, akses pasar yang baik. Yang kelima, ketersediaan teknologi. Yang keenam, kepemimpinan komunitas yang kuat. Dan yang ketujuh, kerjasama antar lembaga. Faktor penghambat pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Yang ketiga, keterbatasan modal. Yang keempat, akses pasar yang sempit. Yang kelima, kurangnya inovasi. Yang keenam, infrastruktur yang belum memadai. Dan yang ketujuh, ketergantungan pada bantuan eksternal. Contoh program pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, program UMKM Desa. Pelatihan produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha desa. Yang kedua, program koperasi masyarakat. Membantu anggota memperoleh modal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kelompok wanita tani, pemberdayaan perempuan melalui usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Yang keempat, desa wisata, masyarakat mengembangkan potensi wisata lokal untuk meningkatkan pendapatan. Yang kelima, program ekonomi kreatif, pelatihan pembuatan produk kreatif dan pemasaran digital. Dan yang keenam, bank sampah produktif, sampah dikelola menjadi produk bernilai ekonomi yang dapat dijual. Dampak pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas hidup, pendapatan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi lokal berkembang, pengetahuan ekonomi meningkat, keterampilan masyarakat berkembang, mendorong pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi mengatasi hambatan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan masyarakat, memperkuat kelembagaan kelompok usaha, mengembangkan jiwa kewirausahaan, memanfaatkan teknologi digital, memperluas jaringan pemasaran, mendorong inovasi produk dan layanan, mengembangkan sumber pendanaan yang berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas bidang ekonomi merupakan proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan pemberdayaan yang efektif, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.
Demikianlah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.